Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiani Berliana, NIM 211211824, tingkat 1A, Prodi 1 Keperawatan, Sites Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang contoh penerapan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita harus mengenal etika terlebih dahulu. Apa itu etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika sama maknanya dengan moral. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran fisiologis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk dalam perilaku manusia. Lalu, apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya. Selanjutnya, contoh penerapan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, sila yang pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Contoh penerapannya, yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Misalnya, seorang muslim wajib mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, naik haji bagi yang mampu, dan ibadah lainnya, serta menjauhi segala larangannya. Kita sesama warga Indonesia harusnya bisa bersama-sama mentoleransi satu sama lain, tidak membeda-bedakan, dan jangan memilih-milih melakukan suatu pekerjaan jika mempunyai partner kerja atau teman kerja yang berbeda kepercayaannya dengan kita. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang yang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan bahwa antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama hingga kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang yang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar bermasyarakat. Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suatu ras,
suku, agama, dan lainnya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Misalnya, tidak memberi perlakuan yang berbeda kepada teman, keluarga, atau saudara yang memiliki perbedaan suku, ras, dan agama. Menghargai orang lain dengan tidak melakukan perbuatan yang semena-mena. Misalnya, menghormati orang yang lebih tua daripada kita, seperti orang tua dan juga saudara kita. Seperti yang kita ketahui, sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin ini adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Contoh penerapannya, yang pertama yaitu bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama dengan menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Misalnya, seorang siswa yang selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari dengan teman-temannya. Meski ia juga mempunyai bahasa daerah sendiri, tetapi itu merupakan wujud cintanya kepada NKRI sesuai dengan sila ketiga. Selanjutnya, sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti kita ketahui, sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antara orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan. Pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh penerapannya yang pertama yaitu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang selanjutnya, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Misalnya, dalam suatu organisasi sedang menyusun suatu program kerja. Untuk mendapatkan suatu program kerja yang bagus dan juga bisa dijalankan oleh seluruh anggota organisasi, maka diperlukannya adanya musyawarah dan mufakat yang diadakan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang. Sila kelima keadilan mengandung dimensi nilai maupun peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Misalnya, suatu pemimpin harus bersikap adil dengan cara mementingkan kesejahteraan rakyat atau kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi atau kepentingan suatu golongan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai contoh penerapan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.